Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhyar Fahrudin dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 7 kelas A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dari Sosio-Religius volume 1 nomor 1 tanggal 1 Juni 2015 yang berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender yang ditulis oleh Siti Habibah, yaitu salah satu dosen STAI Al-Furqon Makassar. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode field research atau studi lapangan, di mana pengamatan ini secara langsung terjun ke lokasi untuk mengumpulkan data-data dan menggali informasi lainnya. Selain itu, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kepustakaan atau library research, di mana pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dokumen-dokumen yang berbentuk cetak maupun elektronik, serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Adapun tujuan dalam jurnal ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan serta peran-peran dan fungsinya sebagai perempuan dalam perspektif gender. Pembahasan dalam jurnal ini yaitu menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender ini terdapat beberapa fungsi dan peran sebagai perempuan. Yang pertama yaitu peran kodrati atau peran reproduksi, yang kedua yaitu peran ekonomi, yang ketiga itu peran sosial, dan keempat adalah peran politik. Ditinjau dari peran politik, kepemimpinan perempuan ini sering dijadikan sebagai anggota dalam hal kepengurusan. Hal ini diungkapkan berbagai informan bahwa perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya sebagai laki-laki. Nah, alasan inilah sehingga program kerja yang diusulkan oleh perempuan tidak begitu banyak dan diterima oleh dunia politik. Sedangkan posisi perempuan dalam partai politik rata-rata bersifat stereotip. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan alasan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik. Terutama pengaruh dari faktor pendidikan, di mana faktor pendidikan ini sangat berpengaruh besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan dalam keterlibatannya sebagai pengurus partai politik. Nah, hal itu juga sering menjadi kendala yang dialami oleh perempuan dalam partai politik, yaitu beberapa persoalan diantaranya pendidikan, pekerjaan, kesetaraan gender, keadilan, peran domestik, agama, dan hubungan dengan kekeluargaan. Nah, dalam perspektif Islam juga disebutkan bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kaitannya menurut Nasruddin Umar antara lain terdapat 4 aspek, yaitu laki-laki dan wanita sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan wanita sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga yaitu laki-laki dan wanita menerima perjanjian primordial. Yang keempat, Nabi Adam dan Hawa terlihat secara aktif dalam drama kosmis. Yang kelima, laki-laki dan wanita berpotensi meraih prestasi. Nah, jadi tadi ada 5 aspek yang ditinjau kesetaraan gender menurut Nasruddin Umar dalam perspektif Islam. Pendapat saya dalam jurnal ini itu sangat setuju bahwa perempuan memiliki keahlian dan kompetensi memimpin negara
boleh menjadi kepala negara dalam konteks masyarakat modern karena sistem pemerintahannya modern, tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik, di mana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan. Nah, di samping itu, hal-hal yang terjadi dalam kesetaraan gender juga sangat relevan di Indonesia, di mana perempuan sudah banyak terlibat dalam peran-peran politiknya, bahkan banyak juga pemimpin-pemimpin saat ini yang berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai kaum laki-laki harus mengetahui kedudukan dan kesetaraan gender yang meliputi peran, fungsi, kewajiban kita sebagai sama-sama khalifah di muka bumi. Bahkan dalam agama Islam itu sendiri, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, yaitu seperti saya sebutkan tadi, yaitu sebagai khalifah di muka bumi yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi, sebagai halnya laki-laki dan perempuan harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Nah, demikian review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.